Masih di sini. Ya udah sini aja nggak apa-apa. Aku tungguin kok. Nah, tahu kan? Ya. Oke, dah. Kak, kosong. Kenapa datang kok kesel? Orang-orang di kantorku tuh udah toksik banget. Ini tunggu bentar. Ini rekan kerja apa atasan? Rekan kerja. Tuh, sambil aku curhat gimana kalau kita bikin konten. Ini mau dibikin konten jadinya. Daripada ditanyain Mas Aji terus Iya, mana bener, draftnya, bener, mana bener. draftnya. Jadi kita opening dulu aja nih ya. Halo, aku Liza dari mitigasi.id. Aku Cila dari mitigasi.id. Kali ini kita mau bahas tentang toxic workplace. Enaknya diapain nih? Jadi gimana ceritanya? Ini nih, case pertama nih. Kita kan kerja pasti koordinasi sama divisi lain. Sedangkan kerjaan tuh pasti ada deadline-nya. Nah, di divisi lain tuh kerjanya lelet banget. Sedangkan kita kerja itu pasti ada deadline. Nah, giliran aku udah mau ngambil kerjaannya nih. Terus tiba-tiba ada yang komen nih, kok gini sih? Jadi serba salah kan kalau nggak dikerjain, deadline-nya kita nggak dapet. Kalau misalkan dikerjain, komen Enakan mulu. dia ya. Tapi kan kalau kayak gitu kamu harusnya udah koordinasi dong sama SPV-nya. Udah, SPV-nya tuh sebenarnya orangnya masih muda gitu ya, enak. Tapi ya gitu, udah aku bilang dari yang kalem, dari yang pelan, halus sampai tegas, ya udah nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ya kalau menurut aku sih harus diobrolin. Tapi ngobrol bareng-bareng lah gitu. Tetap juga. Terus ini nih case yang kedua nih ya. Ada lagi. Ada lagi nih case yang kedua. Ini orangnya tukang gosip banget. Jadi apapun dikomenin mulu. Nih contoh nih ya, ada yang baru aja promosi nih. Dia promosi, tapi gosipnya orang-orang adalah dia promosi karena bapaknya Direksi atau enggak, punya kenalan. bapaknya tuh katanya kenal sama direksiku, makanya dia bisa naik. Ya kayak gitu sih kan emang pasti bahan omongan ya. Padahal nih, menurut aku orang yang promosi itu dia berusaha banget loh buat nutupin bapaknya siapa. Iya. Biasanya Maksudnya gini nih, kalau misalkan dia emang promosi karena bapaknya, pasti dia show off dong, bapakku kan gini, bapakku gini. Dan dia tuh enggak. Dan menurut aku pekerjaan dia tuh oke loh. Dia tuh oke banget kalau misalkan dealing sama klien, dia ketemu klien, dia handle semua problem tuh dia bisa. Jadi menurut aku sih dia pantas aja promosi. Kenapa sih kok orang-orang harus ngomong kayak gitu? ya, tapi sih kalau menurut aku yang kayak gitu udahlah, nggak usah didengerin. Terus apa lagi? Biasanya banyak nih, nggak cuma dua nih. Ada case yang ketiga nih, bener. Orangnya tuh baik bener, tapi tukang ngeluh mulu tiap hari kerjaannya. Awalnya nih aku dengerin, oke emang kasihan ya, kasihan bener nih keluhannya. Lama-lama Lama-lama ya. ngeselin juga. Namanya kerjaan, gimana pun juga kan tetap harus kita kerjain. Dan dia kerjaannya ngeluh mulu. Sedangkan nih efek dari Dikerjain nggak tapi kalau ngeluh tuh? ya Nggak, kadang biasanya. dikerjain, seringnya ngeluh. Padahal nih, ngeluh itu efeknya apa? Cuma bikin dia menghambat kerjaannya. Selain itu bikin lingkungan sekitarnya jadi makin gak semangat. Jadi isinya negatif doang kan. Daripada ngeluh, kenapa sih kok gak dikerjain aja? Tarik napas dulu ya. Ya kayak gitu sih. Kesel pasti ya. Kesel banget, terus aku tuh gak ngerti aku harus apa lagi. Gimana cara yang hadepin lingkungan-lingkungan toksik gini lah. Kalau menurut aku ya, kamu kan baru 3 tahun nih masuk ke lingkungan kayak gini. Bener. Emang kalau awal sih menurut aku rasanya tuh kayaknya mau berantem mulu tiap Bener hari. banget. Sebenarnya pekerjaannya tuh nggak terlalu capek. Yang capek tuh justru ngadepin orang-orangnya. Bener, kerjanya nggak seberapa, cuma toksik orang-orangnya ini yang bikin capek. Jadi kayak kerjaan sedikit, kerjanya cuma 1, 9 lagi tuh cuma keluhan sama Orang-orang toksik doang. Terus gimana nih mitigasinya, kita harus gimana kalau ngadepin orang-orang kayak gini? Oke, kalau tips dari aku ya, 1, jangan baper. Oke. Kamu di sini kerja,
Jadi udah mindset kamu pokoknya aku kerja secara profesional. Oke. Berat, aku tahu itu berat banget. Berat banget. Apalagi kalau pertama kali ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Mau masuk kuping kanan keluar kuping kiri tuh kayaknya berhenti di tengah-tengah gitu ya Bener banget lah, mama muter nih di otak harus nggak usah. Kalau menurut aku jangan baper itu karena yang kayak gitu bakal terus ada, nggak mungkin hilang di tempat kerja manapun ya. Kamu pindah pun ya ketemu juga mungkin, tapi ya kadarnya mungkin berkurang. Cuma ya menurut aku prinsip jangan baper itu harus dipegang dulu, karena ya udah kamu kerja dapat uang, semuanya keep it profesional aja udah gitu. Oke. Jangan baper berarti yang pertama. Kalau yang kedua apa nih, ada nggak? Kedua, komunikasi itu penting. Komunikasi di sini bukan cuma ke rekan kerja, tapi juga ke atasan. Oke. Kamu kalau ke atasan tuh harus sering report. Kadang kan kita males ya. Aduh, masa sih kesannya tuh kayak dikit-dikit ke atasan. Bener banget. Tapi kalau kamu nggak suka report, atasan kamu tuh nggak tahu kamu sampai mana gitu. Dia mau belain kamu pun dia nggak, ya mana gue tahu gitu kan. Karena aku sendiri nggak pernah cerita ya ke dia. Iya kan, kamu nggak pernah cerita. Dia mau gimana mau bantuin kamu juga. Ya cuman kan tipe atasan beda-beda ya. Okay. Kamu yang harus, dia kan atasan kamu yang harus sesuai nih sama dia. Jangan berharap, ya namanya hierarki di tempat kerja tuh ada. Ya jangan berharap kalau orangnya udah tahu atasannya pendiam, terus kamu yang sok, ayo pak, makin rese jatuhnya ya. Ya nggak bakal nyambung gitu kan. Oke, ada tips lagi nggak nih? Yang ketiga ada jauhi lingkungan toksik. Kamu kalau mungkin pernah nggak sih masuk WA grup yang kamu nggak berani left? Bener. Cuma jadi silent reader doang, nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi cuma kalau menurut aku ya kalaupun kamu left, efeknya apa sih gitu? Ya kan dijulitin, terus emang pernah ketemu? Enggak juga, ya udahlah gitu. Jauhi, kamu harus mulai berani jauhi lingkungan toksik. Kalau misalnya, ya teman aku adanya itu doang mbak, nggak ada lagi. Kalau nggak ada pilihan lagi gimana kan? nih? Ya nggak apa-apa kok, maksud aku berteman di kantor oke gitu. Tapi ya udah kerjaan kantor aja gitu. Di luar kantor ya sorry gue nggak nyambung sama lo gitu. Maksudnya apa nih, kayak urusan pribadi gitu? Kalau menurut kamu ini orang-orang tuh gini banget sih gitu kan, kok kerjanya ngomongin orang mulu, dari sarapan bareng ngomongin orang, bener, makan siang bareng ngomongin orang, terus orangnya kan itu aja nggak sih? Karena ya oke lah kalau sekali gitu ya, tapi kalau pagi siang sore gitu kan. Kalau aku sih biasanya mungkin kamu bisa mulai nonton. Kalau aku sih biasanya cari-cari aja, misalnya nggak usah deh, aku mau nonton dulu aja di sini gitu. Atau enggak aku tapi janji sama ini gitu. Nggak apa-apa. Kalau menurut aku nggak harus kita temenan sama kita baik ke semua orang boleh, tapi kan kita boleh dong milih juga yang mana yang mau kita deket secara personal, mana enggak. Terus kalau untuk yang gosip, aduh itu mah udah kalau itu beneran udah dimin aja gitu, nggak usah deket-deket, karena kalau kamu udah deket sama dia terus tiba-tiba menjauh, itu biasa kamu yang digosipin kan, kamu jadi bahan gosipnya. Kerjain kerjaan kamu yang bagus, komunikasi sama atasan. Terus kalau ada yang toksik temenan biasa, tapi nggak usah sampai personal. Kalau bisa juga kamu harus punya hobi. Karena kalau kamu nggak punya hobi, udah pikiran kamu ya ke situ-situ aja kan. Bener banget, mikirin yang toksik kalau kerjaan. Bentar Rama nelpon. Oke. Halo Ram. Iya masih. Oke. Nanti kabarin sama Cynthia juga. Sin katanya Rama kita mau zoom. Kapan? Sekarang? Oke deh, kalau gitu kita closing dulu kali ya. Tapi tipsnya kurang satu. Apa nih? Belum closing nih. Iya, kalau misalnya udah bener-bener nggak bisa bernafas,
saatnya sih cari tempat buat bernafas baru menurut aku. Tempat bernafas maksudnya? Udah. Ayo kita closing dulu, nanti jadi panjang. Oke deh kalau Saya Liza dari mitigasi.id. Saya Cila dari mitigasi.id. Sampai jumpa di mitigasi berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.